Materi hari ini adalah fungsi. Perhatikan beberapa gambar berikut. Pada gambar 1, anggota yang ada pada himpunan A, setiap anggotanya memiliki satu pasang anggota di himpunan B. Nah, pada gambar 1 ini merupakan contoh fungsi. Pada gambar 2, setiap anggota yang ada pada himpunan A juga memiliki tepat satu pasang anggota yang ada pada himpunan B. Maka gambar 2 juga merupakan fungsi. Pada gambar 3, ada satu anggota pada himpunan A, yaitu 11, tidak memiliki pasangan pada anggota di himpunan B. Maka gambar 3 bukan merupakan fungsi. Pada gambar 4, anggota yang ada pada himpunan A, yaitu 4, memiliki lebih dari satu pasang anggota pada himpunan B. Maka gambar 4 ini juga merupakan bukan fungsi. Nah, sekarang perhatikan gambar koordinat kartesius berikut. Pada gambar 1, ini adalah gambar dari persamaan garis, yaitu Y sama dengan 4. Nah, pada gambar 1 ini merupakan contoh fungsi. Kemudian perhatikan pada gambar 2. Gambar 2 ini berupa gambar parabola dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Nah, untuk gambar 2 ini juga merupakan fungsi. Pada gambar 3, ini adalah gambar garis X sama dengan 2. Nah, pada gambar 3 ini contoh dari bukan fungsi. Kemudian untuk gambar 4 merupakan gambar lingkaran, yaitu persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Ini contoh dari bukan fungsi. Nah, sekarang perhatikan pasangan berurutan berikut. Untuk pasangan yang pertama, himpunan yang anggotanya merupakan pasangan berurutan yaitu 1,2, 2,3, 3,4, dan 4,5 ini merupakan fungsi. Kemudian untuk pasangan berurutan yang kedua, yaitu himpunan yang anggotanya 1,4, 2,4, 3,4, dan 4,4, ini juga merupakan contoh fungsi. Sedangkan pasangan berurutan yang ketiga, yaitu himpunan yang anggotanya merupakan pasangan berurutan 3,1, 3,2, 5,1, dan 5,2 merupakan contoh bukan fungsi. Dari contoh-contoh tersebut, apa itu fungsi? Fungsi himpunan A ke himpunan B adalah pemetaan setiap anggota himpunan A harus memiliki satu pasangan pada anggota himpunan B. Ada 3 macam fungsi. Yang pertama, fungsi surjektif atau fungsi pada. Nah, di sini ciri dari fungsi surjektif itu ada 2. Yang pertama, setiap anggota yang ada pada himpunan A atau domain memiliki satu pasangan anggota pada himpunan kodomain atau himpunan B.
Nah, di sini anggota himpunan A yaitu min 2, pasangannya adalah 4. Untuk anggota yaitu 2, maka pasangannya adalah 4. Kemudian untuk ciri yang kedua, anggota domain lebih dari atau sama dengan anggota kodomain. Nah, untuk anggota domain di sini ada 2, sedangkan anggota kodomain ada 1. Nah, karena 2 lebih dari atau sama dengan 1, maka ini merupakan ciri dari fungsi surjektif. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Ini cirinya juga ada 2. Yang pertama, setiap anggota pada himpunan A memiliki satu pasangan pada himpunan B. Kemudian ciri yang kedua, banyaknya anggota domain pada himpunan A kurang dari atau sama dengan banyaknya anggota kodomain pada himpunan B. Kemudian yang ketiga, fungsi bijektif atau fungsi padat dan satu-satu. Ini cirinya juga ada 2 macam. Yang pertama, setiap anggota pada domain memiliki satu pasangan anggota pada kodomain. Nah, di sini anggota domainnya 1, memiliki pasangan pada kodomain yaitu 0. Kemudian untuk anggota domain 2, pasangannya adalah 2 pada kodomain. Kemudian untuk anggota domain yaitu 3, memiliki pasangan 4. Nah, ini pada anggota kodomainnya. Kemudian ciri yang kedua, banyaknya anggota domain pada himpunan A harus sama dengan banyaknya himpunan B. Harus sama dengan banyak anggota pada himpunan B atau anggota kodomain. Perhatikan persamaan fungsi berikut. Yang nomor 1, fungsi linier, gambarnya berupa garis. Contohnya adalah fx sama dengan x ditambah 4. Maka A domain adalah himpunan x anggota bilangan real. B kodomainnya adalah himpunan fx anggota bilangan real. C range-nya adalah himpunan yang anggotanya fx bilangan real. Kemudian yang kedua, fungsi kuadrat, gambarnya berupa parabola. Contohnya yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Maka A domainnya adalah himpunan x anggota bilangan real. B kodomainnya adalah himpunan fx anggota bilangan real, dan C range-nya adalah himpunan fx anggota bilangan real. Kemudian persamaan yang ketiga adalah bentuk rasional. Nah, ini gambarnya berupa kurva. Contohnya fx sama dengan x ditambah 1 per x ditambah 5. Dengan syarat x-nya tidak boleh min 5. Maka A domain adalah himpunan x anggota bilangan real dengan syarat x-nya tidak boleh min 5. Kemudian B kodomain adalah himpunan fx anggota bilangan real, dan C range-nya adalah himpunan fx anggota bilangan real. Oke, untuk pembelajaran hari ini sekian. Terima kasih.